Ke informasi lain pemirsa, pemerintah memastikan uang negara untuk retret kepala daerah digunakan sesuai dengan aturan. Pernyataan itu merespon laporan dugaan korupsi penyelenggaraan retret yang dilayangkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil mencium aroma penyelewengan dana APBN di balik penyelenggaraan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Merespons hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan pihaknya siap untuk diaudit dan menjamin penyelenggaraan retret kepala daerah sudah transparan dan sesuai dengan aturan. Mantan Wali Kota Bogor itu menjelaskan retret kepala daerah merupakan amanat undang-undang sehingga Kemendagri diwajibkan memberikan pembekalan kepada kepala daerah yang baru dilantik. Terkait adanya perubahan lokasi, waktu, dan jumlah peserta retret, Bima menyebut kementeriannya hanya melakukan penyesuaian saja. Soal isu PT Lembah Tidar, Bima mengaku tidak tahu soal kepemilikan perusahaan itu. Retret ini adalah mandat dari undang-undang. Jadi kami harus melakukan pembekalan terhadap kepala daerah baru. Ketika kemudian ada perubahan-perubahan dalam hal lokasi, waktu, dan jumlah peserta, itu tentu kami harus menyesuaikan. Ya, ada pergeseran tempat yang biasanya di Jakarta kemudian bertambah karena pesertanya lebih banyak gitu ya, karena serentakan. Kalau dulu kan tidak, otomatis perlu tempat yang lain, otomatis bergeser ke Magelang. Nah, ketika ada penyesuaian dalam hal tempat, jumlah peserta, dan waktu, maka kami melakukan penyesuaian perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Adapun pihak yang melaporkan terjadinya dugaan korupsi retret kepala daerah ke KPK disampaikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil. Selain menyoroti penggunaan APBN, PBHI juga menduga ada konflik kepentingan PT Lembah Tidar, perusahaan yang mempersiapkan retret kepala daerah. Pelaksana dari tendernya dari kegiatan retret ini adalah PT LLI atau Tidar LTI. Kemudian bahwa komisaris utama dan juga direktur utama dari LTI ini adalah anggota Gerindra dan juga pejabat administrasi, sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan. Selain kejanggalan pada penyelenggaraan retret, Koalisi Masyarakat Sipil juga curiga awal mula dugaan rasuah terjadi dari ketidaksesuaian undang-undang tentang pemerintah daerah, khususnya terkait dengan nuansa semi militer yang diterapkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Kasus penjualan ribuan kilogram sisik terenggiling yang melibatkan oknum tentara dan polisi akhirnya menemui titik terang dengan penyerahan tersangka bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kisaran. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.